Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Perkenalkan, nama aku Jaya Setiawan Gulo, biasa dipanggil Gulo. Dan sampai video ini diupload, statusku sebagai PNS, Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan. Dan kalau kita ngomongin tentang Kementerian Keuangan, teman-teman, di bawahnya ada beberapa instansi. Salah satunya ada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, ada pajak, ada bea cukai, ada perbendaharaan, kekayaan negara, dan masih banyak lagi. Dan aku pertama kali masuk di Kementerian Keuangan itu sebagai pegawai bea cukai sampai tahun 2019. Nah, dari 2019 sampai video ini dibuat, ini statusku berubah menjadi pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kenapa aku buat video ini? Aku ingin memberikan informasi nih kepada teman-teman dan juga klarifikasi dan juga sekaligus edukasi tentang banyaknya penipuan online tentang pengiriman barang yang pakai foto aku, kebanyakan sewaktu pakai baju bea cukai dan juga dengan nama aku lengkap gitu teman-teman. Dan ini benar-benar membuat atensi ya, perhatian lebih buat aku karena makin banyak korbannya. Dan aku nggak mau ada korban-korban lainnya setelah aku upload video ini. Dan harapannya adalah semakin banyak teman-teman di luar sana yang lebih sadar ya, teredukasi tentang pembayaran pajak begitu ya. Kemudian tentang pegawai bea cukai dan juga tentang Kementerian Keuangan. Nah, yang pertama teman-teman, aku akan ngasih tahu kalau penipuan itu nggak cuma mengatasnamakan aku pribadi, tapi pegawai bea cukai yang lain. Teman-temanku juga yang lain tuh di bea cukai, bahkan di Kementerian Keuangan itu banyak banget dipakai fotonya maupun namanya oleh pihak-pihak tertentu, penjahat ya, penipu teman-teman. Nah, di sini aku akan kasih tahu teman-teman siapa korbannya, melalui apa, dan juga strategi mereka itu bagaimana sih. Nah, kalau kita ngomongin yang pertama, korban itu kebanyakan perempuan. Sewaktu aku masih di bea cukai dan juga yang sekarang DM itu kebanyakan perempuan. Kalaupun ada laki-laki itu ngasih tahu itu kakaknya, adiknya, bahkan ada ibunya, bahkan mertuanya teman-teman. Kenapa mereka targetnya perempuan? Ini bisa jadi kalau secara psikologis ya, itu dan juga secara mental bisa jadi akan lebih mudah bagi mereka itu untuk menekan ya, menipu perempuan untuk cepat bayar dibandingkan laki-laki. Mungkin itu secara psikologis. Dan kemudian kedua, mediumnya kebanyakan dari media sosial. Media sosialnya apa? Facebook. Di sini disclaimer, aku tidak menyudutkan Facebook karena kebanyakan memang dari Facebook, dan semua nama-nama brand sosial media dan juga perusahaan yang akan aku sebutkan di dalam video ini, aku tidak ada endorse dan juga tidak menyudutkan, tapi memberikan contoh aja teman-teman. Nah, tadi kita ngomongin di Facebook. Si korban itu suka dengan barang tertentu. Deal, dia beli barang ini kemudian transfer. Transfernya itu pasti ke akun pribadi seseorang. Beda kalau kita beli di Tokopedia, Blibli gitu ya, di Shopee dan yang lainnya, itu pasti kita pakai pembayarannya ke akun perusahaannya, bukan pribadi. Nah, oke, setelah transfer, nanti keesokan harinya atau berapa hari kemudian akan ada yang menghubungi. Menghubungi itu satu orang dulu. Nanti akan ada lagi yang menghubungi orang-orang berbeda. Nah, yang menghubungi pertama bisa jadi adalah kurir. Kurir itu mengatasnamakan PT Pos Indonesia lah, DHL, Tiki, JNT, dan yang lainnya. Nanya, bener nggak sih dengan Mas atau Mbak ini? Oh iya, dan dia akan sebutkan semua detail diri tentang si korban. Bener nggak ya barangnya ini, nomor handphonenya ini, alamannya ini, melakukan di pembelian di toko ini, di akun sosial media ini? Iya bener. Nah, si korbannya percaya dong kalau yang menghubungi ini adalah pihak dari kurirnya. Nah, kemudian dia akan kasih tahu, Mas, Mbak, ini barangnya dikenakan pajak atau cukai. Nah, kebanyakan mereka ngirimin dari mana? Dari Batam. Nah, kenapa dari Batam, teman-teman? Ini uniknya adalah Batam itu adalah suatu tempat yang khusus, spesial, dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kebijakannya di Batam ini, itu barang-barang yang dari luar negeri masuk ke Batam itu nggak dikenakan pajak, nggak dikenakan cukai.
Kenapa gitu? Karena salah satu pemikirannya adalah untuk menyaingi Singapura. Jadi kalau teman-teman lihat ada motor gede gitu ya, mobil-mobil balap yang mahal-mahal itu banyak di Batam karena nggak dikenakan pajak atau cukai. Tapi begitu barang itu keluar dari Batam ke daerah lain di Indonesia, ke Batam, ke Medan, ke Banjarmasin, ke Jakarta, Bali atau manapun itu akan dikenakan pajak dan juga cukai. Sama dengan bagaimana barang dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia. Dan mereka membuat hal seperti itu biar si korban ini percaya gitu teman-teman. Nah kemudian mereka ngasih tahu, Mas Mbak harus transfer uang sekian ratus ribu atau sekian juta. Ini tergantung teman-teman, levelnya akan naik begitu si korban itu sudah mentransfer sekian uangnya. Katakan disuruh bayar 500 ribu transfer ke rekening pribadi. Dan teman-teman untuk pembayaran pajak ya, itu bea cukai apapun itu yang berhubungan tentang negara, itu teman-teman harus pahami tidak pernah negara itu memberikan nomor rekening pribadi namanya A, B, atau C. Gak ada teman-teman. Nah ini salah satu hal yang teman-teman harus pahami agar tidak kena tipu nanti ke depannya dalam hal pembelian barang atau apapun itu. Nah kemudian si korban ini bisa jadi percaya atau enggak. Kalau korbannya percaya, dia akan langsung transfer. Nah, kalau korbannya tidak percaya dan si pelaku ini kesel, nanti udah selesai sampai di situ. Hari yang sama, berapa jam kemudian, itu biasanya nggak lama, itu akan ada pihak bea cukai yang akan menghubungi si korban tadi. Salah satunya mereka pakai fotoku, pakai nama lengkapku di WhatsApp. Jadi salah satu kekurangan dari WhatsApp ini teman-teman adalah semua orang ya, aku juga itu bisa pakai dan mengganti namaku dengan nama orang lain, A, B, C atau D, siapapun itu. Dan itu salah satu kekurangan dan ini benar-benar harus bisa diberikan solusi oleh Meta dan yang lainnya. Oke, kita balik lagi ke WhatsApp tadi. Dengan orang bea cukai foto dan juga nama, itu akan nanya, bener nggak sih dengan Mas atau Mbak ini? Dia akan sebutkan semua detailnya lagi. Dari barangnya, alamat. Kemudian bener, Mas Mbak harus transfer uang 500 ribu ke nomor rekening ini. Mereka akan lihat responnya. Kalau si korban tadi percaya, oke dia transfer. Kalau tidak percaya, dia akan memberikan tekanan tuh, yang nge-push. Kalau tidak dibayar, terakhir katakanlah jam 5 sore ini atau malam ini, itu kami bea cukai akan kirimkan surat ke polisi misalnya. Seperti itu. Kita akan kirim surat ke polisi, nanti akan ada polisi atau pegawai bea cukai yang datang ke rumah Mas Mbaknya menagih. Otomatis panik dong. Malu gitu, bayangkan kalau ada bea cukai atau polisi datang ke rumah itu untuk nagih. Nah mau nggak mau, wah ini kayaknya aku harus transfer deh 500 ribu. Oke. Kalau udah transfer 500 ribu teman-teman, itu bisa jadi berapa jam lagi atau keesokan harinya itu pihak bea cukai akan ngasih tahu lagi, menghubungi lagi. Mas Mbak maaf, kita salah menghitung nih pajaknya, seharusnya nggak 500 ribu. Mereka akan menaikkan teman-teman ke 5 juta, 10 juta, bahkan belasan juta, puluhan juta juga ada. Ini yang membuat si korban tadi makin lama semakin panik. Nah, di situ pasti setelah transfer atau sebelum transfer ada juga korban ini mencari nama nih. Katakan tadi Jaya Setiawan Gulo. Mereka googling, mereka cari, oh sosial medianya bener. Dan setelah mereka cek, memang pegawai bea cukai, pegawai Kementerian Keuangan, bisa jadi ada yang percaya atau menghubungi lewat DM. Dan inilah yang membuat para calon korban ini kalau sudah DM dibalas dengan orangnya itu, oh ini bukan saya Mas Mbak, jadi mereka nggak jadi transfer. Nah kemudian kalau yang sudah percaya, ada juga yang sudah percaya dengan sosmednya, dia transfer lagi teman-teman. Dan inilah bahayanya. Dan kemudian setelah itu kalau masih belum percaya misalnya dengan orang bea cukai ini tadi, ini akan ada lagi orang lainnya yang menghubungi, yang mengatasnamakan, katakan bisa jadi untuk orang yang kerjanya itu di bagian ground handling, di bagian packing untuk dikirim melalui pesawat
atau pihak dari bandaranya. Katakan dari bandara Hang Nadiem, bahkan bandara atau Kuala Namu, atau Soekarno-Hatta, atau dimanapun itu teman-teman. Bilang kalau bener Mbak, Mas, barangnya ternyata udah dikirim sampai di bandara ini. Dan dikenakan lagi nih pajak atau cukainya. Dan harus bayar. Dan inilah teman-teman yang benar-benar membuat si korban itu makin percaya karena banyak pihak yang menghubungi. Dan semakin percaya untuk transfer. Apalagi dengan adanya banyak orang yang menghubungi, kemudian ditekan terus, itu bakalan dichat terus. Dichat, ditelepon terus. Dan ini yang buat secara psikologis dan mental, waduh, malu nih. Mau nggak mau ditransfer. Atau nanti akan ada pihak lain lagi yang akan menagih itu untuk menyebarkan foto dan juga nama si Mas Mbak ini di grup Facebook tadi. Nah, kembali lagi ke Facebook, biar malu, biar semua orang tahu, hey, ini ada loh Mas Mbak ini beli barang dan itu nggak bayar sama sekali. Dan itu membuat rugi nih perusahaan ini, seperti itu. Dan korban nanti juga akan menghubungi si penjual tadi. Mas Mbak, admin, ini bener nggak sih yang hubungin saya? Masa saya dikenakan pajak? Bener Kak, bener Mas Mbak, itu barangnya dikenakan pajak. Loh, kenapa nggak ngasih tahu dari awal? Oh, kami nggak tahu, mohon maaf, yang kami tahu itu kan kami kan jual aja. Kalau untuk proses tentang bea cukai pajak kami nggak tahu. Itu bukan bagian dari kami, itu udah menjadi tanggung jawab pembeli sewaktu mereka sudah melakukan transfer. Nah, itu dia strategi mereka, teman-teman. Nah, kemudian dari situ si penjual itu tidak mau bertanggung jawab dan si korban tadi itu merasa under pressure, ya, tertekan, dan makin lama makin banyak teman-teman kejadian seperti ini. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Maaf. Yang pertama adalah teman-teman cek kalau untuk transfer itu pajak itu tidak pernah ke nama pribadi. Maaf. Terus kemudian yang kedua, untuk pembelian barang, teman-teman silakan cek, minta nomor resinya. Dan kebanyakan para penipu ini, mereka tidak mengirimkan nomor resinya. Kenapa? Kalau dikirimkan bisa dicek dong. Jadi kalaupun dikirim nomor resinya sama mereka, teman-teman, bisa jadi itu barangnya itu barang orang lain atau yang serupa. Nah, teman-teman harus cek itu resinya benar atau enggak. Terus kemudian teman-teman, maaf, sekaligus teman-teman juga ngecek ya, kalau untuk penipuan seperti ini, itu biasanya mereka mengatasnamakan pegawai-pegawai bea cukai maupun Kementerian Keuangan, dan teman-teman harus cek lagi sosial medianya benar atau enggak. Teman-teman harus DM. Dan juga teman-teman, ini adalah suatu komplotan ya, suatu komplotan yang mereka itu orangnya beda-beda. Ya, ada laki-laki, ada perempuan yang mengatasnamakan dari berbagai banyak pihak dan yang lainnya. Dan biasanya di komunitas jual beli barang di Facebook ini teman-teman, itu mereka sudah membuat banyak akun tentang review barang-barang tadi. Jadi para calon pembeli ini mereka makin percaya, oh reviewnya bagus ya, karena akun-akunnya kalau dilihat teman-teman bisa jadi akun-akun asli juga, akun-akun orang asli, tapi dia itu bilang kalau dia udah terima barang gitu loh. Jadi orang-orang makin percaya. Gitu bagaimana strateginya. Itu tadi konsep pertama teman-teman. Konsep kedua adalah tentang asmara. Banyak yang kepincut ya. Jadi kebanyakan dengan orang-orang bule gitu ya, Timur Tengah, temenan di Facebook, di Instagram atau sosial media lainnya. Jadi saling suka. Nah, kemudian ini kebanyakan korbannya perempuan juga, dan laki-laki ini dari luar negeri itu menghubungi lewat sosmed, bahkan lewat WA. Dan WA-nya itu bukan yang +62, itu dari negara tertentu. Dia dari negara mana. Dan suka dan terus dan wah kayaknya aku mau dong nikahin kamu mau nggak jadi istriku, nanti aku bulan depan mau datang ke Indonesia, oke, aku mau kirim kamu cincin barang ke Indonesia ke alamatmu. Dia minta semua tuh alamatnya teman-teman. Begitu nanti dikirim ke Indonesia, ada aja yang ngehubungin. Kayak tadi tuh, kurirnya kah, bea cukai, bilang ternyata cincin ini, barang ini harus dikenakan pajak.
bea cukai. Waduh, kaget dong. Nanti si perempuannya bilang ke laki-laki tadi, si bule misalnya ya, ini kebanyakan bule nih, aku nggak ada uang. Terus si bulenya bilang, aku juga nggak ada uang, mohon maaf, aku juga, kartuku juga bermasalah, dan banyak banget alasannya. Dan mau nggak mau si korban ini transfer, dan begitu transfer nanti akan diminta lagi transfer banyak teman-teman, dari ratusan ribu, jutaan, bahkan tadi aku ada dibilang di awal tuh ada miliaran. Dan waktu aku di bea cukai itu ada ibu-ibu datang, dia tuh nangis, bilang kalau pengiriman barang, kasusnya tadi percintaan tadi, itu dia udah kirim sampai 1 miliar sekian. Saking kan dia bisa jadi pertama sayang banget, dan udah dijanji dinikahin sama si maaf, laki-laki tadi, dan kemudian barangnya tadi itu dikenakan pajak dan akan ada orang bea cukai. Bahkan bisa jadi polisi datang ke rumahnya gitu loh, kalau dia nggak mau bayar. Jadi otomatis kan shock gitu ya, dan juga takut, mau nggak mau dibayar dan transfer tuh udah sampai 1, sekian miliar teman-teman. Bayangkan waktu itu aku jadi pegawai bea cukai di Medan, dan di situ membuat aku wow, sampai 1 miliar lebih. Dan itu sampai si ibu tadi dia menggadaikan rumah untuk menembus pajak atau cukai tadi teman-teman. Dan ini mudah-mudahan harapannya teman-teman bisa memberikan informasi ya, dan juga edukasi sama teman-teman, biar teman-teman suatu saat nanti kalau ada hal-hal yang terjadi seperti ini, itu teman-teman tidak akan kena tipu. Dan harapannya kalau aku pribadi itu, orang-orang yang mungkin bisa jadi nggak nonton video ini itu tidak kena tipu. Dan teman-teman silahkan bisa kasih tahu ke keluarga terdekat teman-teman, di lingkungan kampusnya, keluarganya, kasih tahu kalau untuk pembelian barang itu harus lebih hati-hati, terutama yang tidak dilakukan melalui marketplace. Dan kalaupun harus melakukan pembelian barang, coba deh dicek lagi, ini bener nggak sih perusahaannya, karena mereka akan membuat sempurna mungkin teman-teman. Mungkin ada websitenya, reviewnya banyak, dan yang lainnya teman-teman. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, biar nggak makin banyak korban lagi. Dan kalau sudah menjadi korban, apa yang harus dilakukan nih Bang Gulo? Yang pertama teman-teman, silahkan bisa report nomor WA-nya, karena bisa jadi dengan semakin banyak report, itu akan membuat pihak dari WhatsApp ya, Meta, untuk ngeblokir nomornya. Kalau udah transfer gimana? Kebanyakan kalau udah ditransfer teman-teman, mereka akan langsung tarik uangnya. Itu nggak dari bank, dari tempat-tempat tertentu yang tidak bisa di tracking ya, siapa yang narik barangnya. Nah kemudian yang bisa teman-teman lakukan adalah kasih tahu siapa orang ya, pegawai bea cukai atau pegawai di Kementerian Keuangan yang kena tipu ya, untuk bisa dapat klarifikasi. Kemudian yang bisa teman-teman lakukan adalah, nih kalau teman-teman mau, bisa lapor ke polisi. Nanti polisi akan buat surat keterangan kalau nomor WA ini, terus kemudian nomor rekening ini, nama rekeningnya ini, itu adalah penipu. Nanti bisa jadi itu surat itu teman-teman bisa bawa ke bank tersebut, kasih tahu ini penipuan dan ini bisa diblokir. Nah itu beberapa yang sebagai solusi dan antisipasi. Nah uang saya bisa nggak kembali? Itu kemungkinan besar kebanyakan tidak, tapi teman-teman silahkan cari cara gimana biar bisa uangnya kembali. Dan sekali lagi teman-teman, jangan sampai ini terjadi. Dan ini akhir dari videoku, dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, nanti aku akan coba untuk menjawab dan merespon. Dan semoga dengan adanya video ini nggak ada lagi yang pakai muka aku, fotoku pribadi, dan juga teman-teman bea cukai maupun di Kementerian Keuangan. Dan harapannya nggak ada lagi korban penipuan dari pembelian barang online ini. Dan makasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Saya doakan sehat selalu dan lancar rezekinya semuanya. Amin. Makasih.